Jamaah yang berbahagia, di kesempatan pertama ini khatib mengajak kepada kita semuanya untuk sama-sama meningkatkan iman Islam kita agar kehidupan kita berbahagia di dunia dan akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia, di kesempatan Jumat hari ini khatib ingin membahas satu perkara yang sering kali kita dengar dan sering kali kita lakukan, tapi sering kali pula terabaikan oleh umat Islam hari-hari ini. Perkara itu sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk dilaksanakan. Bahkan salah satu perintah yang langsung disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perkara itu disebut kita adalah sholat. Jamaah yang berbahagia, sholat para sebagian ulama mengatakan bahwa adalah sebuah ibadah, sebuah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Itu sebuah ibadah yang sangat penting buat kita semuanya. Sampai-sampai Allah berfirman dalam sebuah ayat firman-Nya mengatakan bahwa aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang berbahagia, mungkin dari firman Allah yang satu ini kita bisa melihat bahwa berbagai macam kekacauan yang terjadi di berbagai pelosok dunia, bahkan atau bisa di Indonesia sekalipun, itu tidak bukan karena mungkin salah satunya adalah perkara sholat ini sangat diabaikan oleh umat Islam di Indonesia, sehingga kita tidak lagi terbentengi oleh salah satu yang dihasilkan dari sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita tidak lagi kemudian dibentengi oleh sesuatu yang bisa membuat kita tidak melakukan fahsya dan munkar. Dan saking pentingnya sholat juga Rasulullah SAW pernah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT di hari kiamat, yaumil akhir kelak, adalah sholat. Ya. Faman sholuhat sholuhasa ilu amalu. Barang siapa sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Faman fasadat fasadasa ilu amalu. Maka sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jamaah yang berbahagia, sedemikian pentingnya Allah dan Rasulullah mengingatkan tentang perkara sholat ini. Ya. Kalau tadi di ayatnya mengatakan bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka ditegaskan lagi dalam hadisnya bahwa sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Bukan hanya yang pertama kali, tapi menentukan amal-amal kita yang lainnya. Kalau kita belajar matematika, maka ada angka 1 dan angka 0. 1 juta itu nolnya ada 6. 1 miliar nolnya ada 9. Tapi sepanjang apapun angka 0 yang ada di belakang, tanpa ada angka 1 di depannya, maka itu tetap saja angka 0, tak bernilai. Maka mungkin itulah analogi yang menarik bahwa sholat adalah seperti angka 1 di angka-angka nominal yang kita punya. Maka amal yang banyak yang kita lakukan, amal kebaikan kita yang kita lakukan, tidak akan menjadi bernilai ketika kita mengabaikan atau menilaikan sholat kita. Jemaah yang berbahagia, penting dan amat penting sekali kita sama-sama untuk mengingatkan saya pribadi dan juga jemaah semuanya, untuk perkara sholat ini harus betul-betul diperhatikan. Sholat hanya dalam Islam ada 5 kewajiban dalam sehari. Itu pun secara saintifik, secara keilmiahan itu sudah banyak
dijelaskan bahwa sholat 5 waktu itu sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku manusia, terhadap kesehatan manusia, dan kita semuanya. Dan luar biasanya, sampai-sampai kita tidak bisa mencari celah bahwa sholat itu membuat kita itu merugi. Sholat pasti menguntungkan kita. Makanya mungkin di saat yang ini yang saya sampaikan, selain tadi pentingnya sholat adalah mungkin beberapa hal saya sampaikan terkait memotivasi kita untuk sholat yang 5 waktu. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang di antara kalian itu tinggal di pinggiran sungai, yang sungai itu jernih dan bersih, lalu orang tersebut mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Maka para sahabat punya banyak pendapat ya, dan bilang, wah pasti orang itu tubuhnya bersih, oh pasti orang itu segar gitu kan, dan sebagainya macamnya yang positif yang disampaikan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa itulah salah satu perumpamaan sholat kita yang 5 waktu. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah mengkiaskan, menganalogikan sholat 5 waktu kita seperti halnya orang yang tinggal di pinggiran sungai yang bersih dan jernih, dan kemudian orang itu mandi di sungai itu, dan sudah pasti itu akan menjadikan orang itu bersih dan segar. Ini terkonfirmasi juga dengan hadis Rasulullah SAW bahwa antara sholat zuhur dan asar, sholat subuh dan maghrib, barang siapa sholat subuh, maka Allah akan menjaganya dan mengampuni dosanya sampai dia waktu zuhur. Barang siapa sholat zuhur, maka Allah akan menjaganya dan mengampuni dosanya hingga waktu asar, dan berikutnya dan seterusnya. Artinya jamaah yang berbahagia, ketika sholat malam kita isya terakhir, habis itu tidur, maka sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa kita. Maka benarlah apa yang dianalogikan Rasulullah SAW bahwa setiap kita sholat maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama, bahwa sholat itu selain mencegah perbuatan tidak mungkar, juga sholat menjadikan pembersih jiwa kita dan raga kita. Karenanya jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita bersemangat ya, fokus kita untuk memperbaiki sholat kita, terutama minimal yang 5 waktu ya. Dalam sebuah buku diterangkan bahwa waktu-waktu sholat itu sebenarnya seperti hal yang disetting sama Allah itu untuk tubuh manusia ya, untuk menjaga perilaku baik manusia dalam satu hari, satu malam ya. Misalkan subuh, maka Allah berikan waktu subuh itu gak main-main ya. Waktu subuh itu salah satu waktu yang utama yang Allah ciptakan dan berikan kepada manusia itu untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak keutamaan di waktu subuh itu ya. Selain memang keutamaan yang sifatnya adalah pahala yang besar, tapi juga secara ilmiah disampaikan bahwa setiap subuh itu, waktu subuh adalah waktu yang terbaik untuk tubuh kita menghirup udara, bahkan melakukan gerakan-gerakan ya. Maka gerakan sholat kita di waktu subuh hakikatnya juga memacu ya, membuat tubuh kita segar. Karena gerakan sholat itu sesungguhnya juga bagian dari Allah, cara Allah untuk membuat tubuh kita peredaran darah kita menjadi lebih baik lagi. Sampai kemudian misalnya waktu zuhur, maka waktu zuhur adalah waktu yang saat manusia kemudian butuh rehat, ya, istirahat, maka Allah kasih waktu untuk mereka sholat zuhur, beristirahat, dan itu juga sesuatu yang luar biasa buat kita gunakan untuk sholat zuhur. Asar, maghrib, sampai juga isya. Jamaah berbahagia,
hal itu yang kemudian mari sama-sama kita perhatikan betul bahwa sholat sangatlah luar biasa dari sisi pahalanya, dari sisi kepentingannya untuk diri kita, ya itu sangat perlu kita perhatikan lagi. Belum lagi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa untuk laki-laki terutama buat kita, maka kita diminta diwajibkan untuk sholat di masjid. Rasulullah SAW sepanjang usianya tidak pernah meninggalkan sholat di masjid di waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Maka kita juga sebagai umatnya berusaha untuk sekuat tenaga untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu kita di masjid, terutama untuk laki-laki. Karena sesungguhnya kita sudah banyak keterangan mungkin dari kecil bahwa sholat di masjid itu punya pahala 27 kali lipat dibanding kita sholat di rumah masing-masing. Bukan hanya itu juga, bahwa barang siapa menyempurnakan wudhu dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid atau ke mushola untuk melakukan sholat, maka kata Rasulullah bilang, satu langkah Allah hapus dosanya, satu langkah lagi Allah angkat derajatnya. Jadi buat kita manusia yang hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan, sungguh sudah tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan dalam menegakkan sholat 5 waktu kita, terutama. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menambahnya dengan sholat sunnah yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berupaya ya terus sekuat tenaga menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena sholat sekali lagi sesuatu yang penting dan amat penting kita lakukan. Sholat yang akan membentengi kita dari perbuatan kita keji dan mungkar. Sholat juga akan menjadi alasan untuk Allah menerima pahala-pahala dari segala amal perbuatan yang kita lakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tema ini sengaja khotib angkat di hari ini karena beberapa waktu lalu kami membaca sebuah survei, sebuah hasil penelitian dari sebuah lembaga yang menyatakan bahwa umat Islam hari ini di Indonesia khususnya, ketika ditanyakan itu, maka dari sekian ratus juta orang yang ada di Indonesia ini yang muslim, hanya 39% saja yang melaksanakan sholat. Ini sebuah informasi yang membuat saat saya membaca tuh agak kaget ya. 39% saja dari Indonesia ini yang menjalankan sholat. Ini baru level pertama ya, menjalankan sholat 5 waktu. Belum lagi bicara tentang berapa sih 39% ini yang melaksanakannya di masjid. Itu pasti lebih rendah lagi. Belum bicara dari 39 dari yang masjid ini, mana sih yang kemudian sholatnya dengan baik dan benar, khusyuk, dan tepat waktu. Jauh lagi dari pasti akan jauh dari persentase lebih jauh lagi. Maka jemaah yang berbahagia, saya merasa penting untuk menyampaikan tentang pentingnya sholat pada kesempatan hari ini adalah karena seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Pada siapa hamba Allah yang melaksanakan sholat, maka dia sedang menegakkan agamanya. Faman tarakaha faqad tarakaddin. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia sedang meruntuhkan agamanya. Jamaah yang berbahagia, betapa hari ini kita bisa lihat. Berarti kalau kita bisa tadi sampaikan dari hasil survei tadi mengatakan bahwa
ada 39 orang sedang menegakkan agama Allah ini. Maka lebih banyak mana dengan yang tidak meninggalkan, sedang berusaha menentukan agama Allah ini. Berarti 39, kalau berarti ada 61% orang yang sedang merubuhkan agama kita ini. Maka jemaah yang berbahagia, ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa secara tidak sadar agama kita sedang terancam, bukan hanya dengan pihak lain, tapi terancam dengan umatnya sendiri yang meninggalkan sholat. Ada banyak ulama yang mengatakan bahwa barang siapa ingin merubah nasib atau merubah nasibmu, maka rubahlah cara sholatmu. Dan itu memang terkoneksi sekali dengan apa yang Rasul katakan, bahwa barang siapa kita menegakkan sholat, maka kita menegakkan agama kita. Jemaah yang berbahagia, PR kita bersama untuk kemudian meningkatkan semangat kita ya, untuk melaksanakan sholat ini. Dan PR kita juga buat yang kita udah sholat, mengingatkan atau mengajak saudara kita yang belum sholat. Kebayang ya, 39% sholat, berarti ada 61% orang yang tidak sholat. Maka sesungguhnya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Maka dari hal sederhana ini saya ingin sampaikan bahwa rasa-rasanya kita menjadi wajar kalau kemudian umat ini makin terpuruk ya, karena perkara yang sederhana dan penting itu ditinggalkan. Maka kadang-kadang saya bilang, udah deh, nggak usah ngomongin jihad lo pada gitu kan, mau merubah negara lah, mau perbaikin negara, masyarakat ya. Tapi kemudian kita sendiri secara pribadi sholatnya belum baik. Maka jemaah yang berbahagia, mari kita sama-sama memperbaiki keadaan di sekitar kita, masyarakat kita, bangsa kita ini, dengan sama-sama memperbaiki sholat kita, memperbaiki sholat kita, minimal dari kita pribadi, kemudian kita mengajak para keluarga dan para masyarakat yang lainnya. Jemaah berbahagia, semoga dengan pengingat ini juga menjadi pengingat buat saya pribadi dan juga jemaah semuanya, bersama-sama kita saling mengingatkan untuk agar kondisi ini berubah dengan cara kita merubah semangat kita lebih baik lagi untuk melaksanakan sholat kita yang 5 waktu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadil hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.